Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia. Senang sekali pemirsa kembali kami menyapa Anda dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mimbar Agama Islam. Dan insya Allah program Mimbar Agama Islam ini akan menambah munajah dan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada malam hari ini di program acara Mimbar Agama Islam, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Sobaryadi SAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya. Sehat-sehat Ustadz? Alhamdulillah. Terima kasih telah hadir di studio kami. Sama-sama. Ya. Ustadz Ahmad Sobaryadi merupakan tenaga bimbingan rohani di Polda Sulawesi Tengah dan BNN atau Badan Narkotika Nasional ya, Ustadz. Terima kasih. Ya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kami juga mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-75 tahun dan selamat Tahun Baru Islam 1442 Hijriah. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kami juga membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraksi dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita malam hari ini di program acara Mimbar Agama Islam. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada malam hari ini di program acara Mimbar Agama Islam yaitu tentang hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita nilai-nilai Islam, terutama dalam berhijrah. Dan maksud berhijrah adalah introspeksi diri dan memperbaiki diri dan menyebarkan kebaikan-kebaikan di alam semesta ini. Seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada malam hari ini, langsung saja kita persilakan ya kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Ahmad Sobaryadi SAG untuk memberikan tausiah. Kepada Ustadz, tafadhol kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ilmi wal afiyah wal islah wal hurriyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Al-ayah ma ba'd. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang saya hormati, Ustadz Bambang Abu Julu, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita memasuki tanggal 3 ya, Maghrib tadi kita sudah tanggal 3 Hijriah, 3 Muharram. Di bulan Hijriah itu dimulai Maghrib karena dimulai Ru'yatul Hilalnya Maghrib. Maghrib Ustaz, ya? Beda dengan Masehi karena patokannya Syamsiah matahari, maka pukul 00 nanti. Kita juga bertepatan dengan baru saja kita memperingati 75 tahun Indonesia Merdeka. Nanti kita akan sampaikan bagaimana keterkaitan antara hijrah dengan nasionalisme yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dalam An-Nisa ayat 100 yang tadi saya sampaikan, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Barang siapa yang hijrah di jalan Allah, catatannya,
Bukan karena motivasi-motivasi yang lain. Yajid fil ardi, dia akan menemukan di bumi tempat barunya berhijrah itu 3 hal dijanjikan oleh Allah. Muraghaman katsiraw wasa'ah. 3 kata yang memiliki makna yang mirip-mirip. Tempat baru yang kondusif. Makna muraghaman. Ketika kita pelajari dalam beberapa tafsir, memaknainya seperti itu kebanyakan. Kemudian katsiran adalah banyak akan karunia Allah, wasa'ah dan luas. Dan kata itu menggunakan fi'il mudhari'. Mudhari', ya. Wa may yuhajir, barang siapa yang berhijrah sekarang, yang akan datang dan terus menerus. Bukan waman hajaro, ketika Nabi dulu. Artinya Rasulullah dulu mencontohkan secara physically dari Mekah ke Yasrib ketika itu, yang kemudian diubah menjadi Madinah. Kita pun mungkin sama seperti saya dari Jawa ke Palu, ke Sulawesi Tengah, ya. Hijrah. Dan mari, kalau kemarin dulu kita sudah hijrah secara physically, secara badaniah, ini tahun baru kita juga terus berhijrah, memperbaiki diri terutama ruhaniyahnya. Itu yang harus kita laksanakan, karena dijanjikan Allah, di mana Allah janjinya adalah la yukhliful mi'ad, tidak pernah hilaf sedikit pun. 3 hal yang itu. Muraghaman katsiraw wasa'ah. Tempat baru yang kondusif, yang luas, dan banyak akan karunia Allah. Kemudian kalau kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memang berat orang berhijrah itu. Rasulullah pun seandainya tidak diusir, dikuyo-kuyo, dizalimi oleh kafir Quraisy, bangsanya sendiri, kaumnya sendiri, mungkin Rasulullah tidak akan hijrah. Bagaimana tangisan Rasulullah di tepi kota Makkah di saat-saat akan meninggalkan kota Makkah menuju Madinah. Wahai kota Makkah, diceritakan dalam sanadnya Ibnu Abbas dan beberapa yang lain, salah satunya itu, andai aku tidak diusir oleh kafir Quraisy kaumku sendiri, tidak mungkin aku meninggalkanmu, karena aku tahu engkau kota yang sangat dicintai oleh Allah. Iya. Tetapi apa kemudian sesampainya di Madinah, Rasulullah doanya sangat masyhur dalam beberapa riwayat, salah satunya yang paling masyhur adalah di riwayat Bukhari. Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah au asyadda. Sahih Bukhari. Ya Allah, berikanlah kami cinta kepada Madinah sebagaimana kami cinta kepada Makkah au asyadda, bahkan lebih dari itu. Artinya kalau Ustadz Bambang ini hijrah dari mana? Ya, dari daerah Luwuk ini kan. Luwuk, ya. Berarti hijrah juga nih Ustadz. Sama-sama hijrah. Muhajirin ya. Muhajirin, iya. Ya Allah, berilah kami cinta kepada Palu, Sulawesi Tengah, sebagaimana kami cinta dengan Jawa Tengah, Wonosobo, tempat kami lahir dulu, au asyadda, bahkan lebih dari itu. Itu yang Rasulullah contohkan. Dan kemudian setelah hijrah, Rasulullah, Islam menjadi begitu dahsyat dakwahnya, diterima oleh kaum Ansor, dan Islam berkembang dengan begitu pesat. Sukses di Madinah, Rasulullah tidak kemudian kembali ke Makkah, tetapi futuhu Makkah, dibuka Makkah, ditaklukkan Makkah. Tidak kemudian setelah sukses, setelah memiliki jabatan, memiliki kekayaan, kemudian kekayaannya itu diambil, kurang-kurangnya dirampok, dibawa pulang ke Jawa. Tidak, Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Bahkan sering dalam beberapa majelis, dalam beberapa mimbar khutbah saya sampaikan, konsep sederhana hijrahnya Rasulullah itu lahir di Makkah,
hijrah ke Madinah, Ke Madinah, iya. sukses di Madinah, meninggal dan dikuburkan di Madinah. Berapa banyak orang yang sudah sakit-sakitan bahkan kemudian meninggal, jasadnya dibawa pulang ke tempat asalnya. Tidak begitu Rasulullah mengajarkan. Itu juga bagian penting dalam kita memahami bagaimana Rasulullah mencontohkan hijrah. Artinya kita harus memiliki sumbangsih terhadap negeri yang saat ini kita tinggali. Harus memiliki prakarsa. Itu nasionalisme yang diajarkan oleh Rasulullah. Habib ilainal Madinah kahubbina Makkah au asyad. Makanya tidak heran kalau kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ya, dalam membakar semangat arek-arek Surabaya mempertahankan wilayah Jawa, Jawa Timur khususnya, beliau gelorakan dengan hubbul watan minal iman. Karena itu Berarti intisari cinta dari, tanah air ya, sebagian dari iman Ustaz ya. Cinta tanah air sebagian dari iman karena intisari dari hadis itu. Kemudian apalagi kalau kita lihat misalkan di Al-Baqarah 126, wa idh qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan amina. Rabbi ya Tuhanku, ya, wa idh qala, dan ingatlah ketika Nabi Allah Ibrahim berdoa, qalanya kepada Allah artinya berdoa. Rabbi ya Tuhanku ij'al hadza baladan amina. Ini. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri yang kami tinggali ini Makkah. Beliau adalah muassis Ka'bah, Nabiullah Ibrahim. Baladan amina, negeri yang aman, damai, sentosa. Kalau di istilah lain adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Ustaz. Negeri yang makmur, damai, gemah ripah loh jinawi, mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya di situ tidak boleh kemudian ada gangguan-gangguan keamanan, apalagi kemaksiatan yang dimurkai Allah. Karena baldatun thayyibatun, thayyibah itu artinya baik. Wa rabbun ghafur, dan mendapatkan ampunannya Allah. Karena kalau penduduk satu negeri sudah bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama' wal ard. Wal ard, ya. Ya. Akan dibuka berkahnya Allah dari langit dan bumi. Dan bumi subhanallah. Itulah. Maka insya Allah seandainya Palu, Sulawesi Tengah ini penduduknya sudah takarrub ilallah, apalagi ini memasuki tahun baru, yakinlah berkah Allah akan dibuka. Kita akan bebas dari pandemi. Iya. Akan diangkat oleh Allah. Amin amin ya Allah. 28 September 2018 ini TVRI masih terlihat sekali bagaimana Ya kondisi mungkin ya. ya, itu insya Allah nanti akan segera berlalu. La tahzan innallaha ma'ana. Jadi ada hikmah-hikmah terhadap kejadian Ustaz ya. Ya. Makanya mari di tahun baru Hijriah ini 1442 Hijriah, kita penduduk Sulawesi Tengah harus yakin kepada Allah. Yakin, ikhtiar, kemudian kita harus tawakal kepada Allah. Jangan hanya yakin saja dan ikhtiar maksimal tanpa kemudian puncaknya adalah tawakal. Karena yang kemudian akan dicukupi oleh Allah adalah wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Hasbu ya. Kalau sudah hasbuh ya, kalau sudah tawakal insya Allah akan hasbuh, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Sebelum dilanjutkan Ustadz, kita terima telepon dulu. Oh, ya, halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414. Bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita malam hari ini di program acara Mimbar Agama Islam dengan tema Hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, halo. Ya, mungkin ada baik gangguan sebelum kita rupanya. ya mungkin ada gangguan Ustaz. Ya. Dilanjutkan Ustaz tadi materi tentang Iya. ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Salam. Ya, baik, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dari Pak Haji Tampang. Ya, Pak Haji siapa? Haji Tampang. Haji Tampang Syafi'i. Haji Tampang, Oh, iya. Haji Tampang Syafi'i. Haji Tampang Syafi'i, ya. Ya. Kami persilakan Pak Haji Tampang. Ya
Ya, ini Pak, ini Ya baik Pak Haji, mungkin kita bisa juga dikecilkan dari sedikit Jawa. audio televisinya di rumah. Ya. Mungkin bisa dikecilkan sedikit audio televisinya di rumah biar Oh, tidak iya. feedback. Ya. Ya, Pak. Ya, begini Pak. Ya baik. Tadi Silakan Pak kan Haji Tampang. tentang hijrah. Bisa juga ada Pak Ustadz itu menyampaikan. Jadi kita ini terkesima. Kita ini hijrah ke Palu sudah dari tahun 80 Pak. Alhamdulillah. Sampai ya, Haji. anak jumpa di sini. Ya, luar biasa Kebetulan berarti juga Ustaz ya. Sukses Ustadz ini berarti sudah di punya Palu, ya. jamaah juga, Ustadz jamaah. Iya. Jadi- Jamaah Majelis Taklim Oh, Al-Yasin iya. ternyata Al-Yasin, beliau. iya, iya. Mudah-mudahan Pengusaha ini Pak durian Ustadz berarti. ini memberikan contoh teladan di TVRI. Oh, Iya, iya. terima kasih ya Pak Haji. Ya, supaya didengar seluruh setengah bahwa Pak Ustadz punya jamaah ini, Pak. Iya. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Oh iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya wabarakatuh. baik, terima kasih Pak Haji Tampang. Rupanya ini salah satu penggemar Ustadz ini. Ya, subhanallah. Iya, rupanya memberikan masukan Oh, semakin iya, bagus iya, iya. insya Allah kegiatan di TVRI Sulawesi Tengah ya. Ya, beliau termasuk salah seorang contoh di Majelis Taklim Al-Yasin Iya. di Kota Palu ini yang cukup sukses. Pengusaha durian beliau. Durian Dua. ya. Termasuk anak-anaknya dan sebagainya. Sering sekali kita nasihati di majelis itu, cobalah kita harus memiliki sumbangsih terhadap negeri yang sangat ini kita tinggali. Maksudnya adalah Kota Palu, Kota Palu ya. Sulawesi Tengah. Sulawesi ya. Tengah. Dengan lingkungan terkecil, pembangunan sarana sosial, peribadatan dan sebagainya, kenakalan-kenakalan remaja yang juga Masya Allah, karena saya termasuk sering diajak untuk rehabilitasi anak-anak narkoba yang pengguna narkoba di BNN. Di BNN Ustaz. Ya, Masya Allah di Palu ini bukan hanya anak SMA, anak SMP sudah mulai banyak yang terjaring. Itu Masya Allah memprihatinkan sekali. Kadang dari ekonomi yang justru sangat rendah, tapi awalnya karena salah pergaulan dia disuruh jadi kurir ke sana kemari. Tapi kemudian lama-lama kan ikut kecanduan. Kalau sudah begitu Masya Allah. Ibunya tidak hanya uang-uang recehnya saja yang hilang. Handphone yang jadul. Hilang juga Ustaz. Iya. Ada yang lebih tragis lagi. Ya. Ibunya mau masak sudah hilang tabung gasnya. Tabung gas. Na'udzubillahi min dzalik. Pokoknya Masya Allah. Ketika Ya. ketemu kita kan ada parenting school istilahnya. Ya. Orang tuanya itu kita ajak berkomunikasi. Menangis-nangis pokoknya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Karena kalau anak sudah begitu tagayur, berubah akalnya karena saraf pusatnya ini. Maka mari di awal tahun ini mari kita buka lembaran baru. Kita harus disiplin, ya. Karena anak-anak yang kemudian nakal-nakal seperti ini biasanya itu dari keluarga-keluarga yang kurang disiplin ibadahnya. Maka berlatihlah dari awal itu. Kalau anak-anak kita ingin menjadi ahli ibadah yang baik, yang ya kita tentu harus disiplin. Birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Itu janjinya Rasulullah. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Kalau begini uangnya sudah hilang apa? Berani semua sama orang tua. Jadi perlu di sini Ustadz ada pelatihan hijrah untuk anak-anak kita juga ya Ustadz. Ya. Hijrahnya anak muda salah satunya adalah seperti itu. Mungkin zaman milenial seperti ini harus ada hijrah lebih baik Ustadz ya. Ya. Masya Allah, karena bagaimana juga harus kita prihatin. Anak-anak sekarang itu gadget 24 jam bisa dibilang di tangannya. Mereka sekarang akil balik yang perempuan itu kelas 4, kelas 5, 10 tahun, 11 tahun sudah haid mereka. Iya. Yang laki-laki kelas 6, kelas 1 SMP, ya, kelas 7 sudah mimpi basah. Tapi nanti 25 tahun, 30 tahun baru mereka menikah. Sepanjang itu mereka harus stres dengan tayangan yang sebenarnya belum masanya mereka tonton. Tapi dengan begitu leluasa, itu beratnya anak-anak sekarang. Ya, mungkin perlu ada pengawasan Ustadz ya. dari Itulah, orang tua. maka tidak ada lain dan tidak bukan pondok, ustadz, masjid. Itu
tempat yang paling aman, paling baik, paling bagus untuk kesehatan perkembangan anak-anak muda kita. Kalau tidak dekat dengan masjid, tidak dekat dengan ustadz, lebih bagus lagi di pesantren, Masya Allah, berat sekali. Apalagi kalau sudah suka duduk-duduk di pinggir jalan, ngerokok-ngerokok, aduh Masya Allah. Ya baik, sebelum Ustadz lanjutkan kita terima lagi penelpon. Alhamdulillah. Ya, halo, Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, halo. Ya baik, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dikecilkan dulu mungkin. Ya baik, Pak, mungkin bisa dikecilkan sedikit audio televisinya di rumah atau volume televisinya di rumah, Pak? Ya baik. Ya, terputus, mungkin bisa diulangi kembali, Pak. Ya, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita malam hari ini di program acara Mimbar Agama Islam. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, mungkin bisa dikecilkan sedikit, Pak, audio televisinya di rumah agar tidak flashback. Flashback. Oh, mohon maaf, flashback ya. Ya. Oh, mohon maaf, feedback ya. Ya, baik. Oh, feedback. Ada begitu kadang kendala teknis. Iya, kendala teknis ini Ustadz ya, kayaknya banyak penggemarnya Ustadz ini. Tetapi perlu karena mungkin ya kita lanjutkan lagi Ustadz tentang ini perjalanan Rasulullah ini kalau kita sambil menunggu penelpon Ustadz. Iya. Seperti apa kita melihat kalau gambaran Rasulullah itu terhadap hijrah, kita kembalikan ke NKRI Ustadz dengan nasionalisme serta perjuangan yang mungkin sudah mencapai 75 tahun kemerdekaan Ustadz. Seperti apa Ustadz gambarannya Ustadz? Tafadhol. Tadi saya sampaikan sebagaimana pesannya proklamator kita, Insinyur Soekarno itu jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Iya. Itu sebenarnya ini pesan Al-Quran. Wa'idh qala, wa'idh itu artinya dan ingatlah. Kira-kira seperti itu. Ketika Nabiullah Ibrahim berdoa memohon kepada Allah, jadikanlah kota Makkah baladan amina. Ya. Negeri yang aman, damai, makmur, sejahtera. Maknanya begitu. Ya. Itu kita disuruh berdoa. Jadi jangan lupa dalam peristiwa Agustus seperti ini 17-an, jangan lupa kita sebagai muslim yang baik sisakan waktu, luangkan sedikit waktu untuk ini perintahnya Al-Quran. Allah ajarkan ya melalui ayat Al-Quran, artinya itu diperintahkan kepada kita. Ingatlah. Nah, bahasanya menggunakan ingatlah. Maka jangan sampai lupa dalam sela-sela doa kita, Allahumma ij'al baldatana Indonesia baladan amina. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu salah satu cara kita betul-betul memiliki nasionalisme yang langsung diajarkan Al-Quran. Ya. Kemudian itu dalam hati dan perkataan kita yang langsung kepada Allah. Dalam perilaku sehari-hari mari kita tunjukkan. Kita sebagai tokoh di satu kawasan, satu daerah, mari dengan ketokohan kita. Ya, apabila kita apalagi melihat kemungkaran, man ra'a minkum mungkaran fal yughayyir biyadi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi dzalika adhaful iman. Kita sebagai tokoh memiliki kewenangan, kekuasaan, apalagi yang memiliki jabatan formal, mari dengan kekuasaannya. Andai belum bisa dengan lisannya, tolonglah nak, anak remaja apalagi, sampaikan, ajak. Nah, dengan pikiran kita dan sebagainya, kita wakili lewat lisan kita. Seandainya ini juga tidak mampu, minimal dengan doa kita, dengan hati kita. Kita harus memiliki prakarsa di situ. Itulah bentuk-bentuk nasionalisme yang diajarkan Islam. Ya. Jadi seandainya tadi saya sampaikan hubbul watan minal iman, itu kaul ulama
yang dikeluarkan untuk mengobar semangat patriotisme arek-arek Surabaya peristiwa 10 November. Itu real sekali. Jauh dari itu ingatlah, di Palu ada Hadratus Syekh Al-Habib Al-Idrus bin Salim Al-Jufri. Al-Jufri, iya. Ya. Sahibil wilayah. Beliau adalah pengusul inisiator bendera merah putih. Tercatat dalam sejarah. Di selatan ada Sultan Hasanuddin. Dicatat dalam sejarah ayam jantan dari timur. Wah, saking gagah berani. Ya, luar biasa berarti Ustaz ya. Kalau di Jawa Tengah tempat kami ada Pangeran Diponegoro. Coba kalau kita lihat petilasannya museumnya Pangeran Diponegoro itu apa? Fathul Qorib kitabnya. Tasbih. Artinya beliau ahli mujahadah, ahli zikir. Apalagi di Parakan, Kiai Parak Bambu yang dikenal sekali itu. Masya Allah. Sebilah bambu runcing bisa mengalahkan senjata otomatis. Kalau bukan atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, tidak mungkin Indonesia ini merdeka. Itu artinya syuhada ini ulama-ulama, santri-santri. Itu harus kita catat. Maka kalau sekarang cuma mempertahankan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, ya jangan salah-salah. Malah justru dengan joget-joget kurang-kurangnya mabuk-mabuk. Mabuk-mabukan Ustaz. Iya. Ini Palu sudah diperingatkan 28 September, mau diulang. Pertanyaannya kan menjadi seperti itu. Ya. Ini saatnya kita membangun negeri. Masih luluh lantak begini, malah joget-joget. Berarti Ustaz harus ada musahabah diri ya? Itulah, inilah makanya pentingnya hijrah dengan memperingati 75 tahun Indonesia merdeka. Ayo kita doakan para syuhada, kan begitu, harus merenung. Apa yang mereka lakukan? Kita contoh tadi, jas merah. Ayo kita isi kemerdekaan. Sesuai dengan makomnya, sesuai dengan kadarnya, yang muda dengan muda. Belajar yang sungguh-sungguh. Mengaji yang sungguh-sungguh. Kan begitu. Iya. Kalau tokoh ya mari sesuai dengan profesinya. Yang apalagi yang ASN, yang Polri, yang ya termasuk teman-teman TVRI ini kan lembaga pemerintah. Ayo bekerja dengan profesional. Jangan kalah TVRI nanti dengan TV-TV swasta. Insya Allah kalau kontennya bagus-bagus, pasti tidak pindah ke channel yang lain, kan begitu? Iya, begitu. Ya, insya Allah. Kita yakin nanti TVRI harus bisa menjadi rumah di Sulawesi Tengah, kan begitu? Iya. Menjadi idola. Ya, baik Saya Ustadz. mengajak. Ya. Sebelum dilanjutkan Ustadz, karena kita mengingat durasi waktu mungkin Ustadz. Begitu. Langsung pada closing statement. Tinggal beberapa menit lagi Ustadz. Tafadhol. Ya. Pemirsa TVRI yang kami hormati, yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari dalam memperingati hijrahnya Rasulullah 1442 Hijriah ini, dan persis bersamaan juga dengan kita hari-hari ini kita memperingati 75 tahun Indonesia merdeka, harus ada rasa syukur yang dalam. Dan tadi sudah saya sampaikan bagaimana Rasulullah mengajarkan nasionalisme yang sesungguhnya kepada kita. Harus ada sumbangsih. Kemudian jauh dari itu jangan sampai kita lupa tadi dengan sejarah, dengan para syuhada yang sudah berkorban. Bukan hanya harta benda, tapi nyawa dikorbankan. Masya Allah, begitu berat perjuangannya. Maka mari doakan. Kemudian isi kemerdekaan ini dengan benar. Jangan salah ngisi kemerdekaan kok hanya dengan hiburan-hiburan kurang-kurangnya malah. Mungkin joget-jogetan Ustadz ya. Itulah. Itu mungkin ya. Masih lumayan kalau joget-jogetan. Suronan isinya klenik. Ya. Naudzubillah. Jangan sampai salah. Jadi ada perbuatan syirik nanti yang ya insya Allah itu melanggar. Yang Masya Allah. Makanya harus belajar dari sejarah 28 September dan seterusnya. Ini juga harus diluruskan. Ya, ahli-ahli agama juga harus bisa meluruskan bagaimana kita semestinya mengisi kemerdekaan ini. Ya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Terima kasih. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, hijrah baginda Rasulullah SAW telah diajarkan kepada kita, yaitu tentang tempat baru yang kondusif dan banyak karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan hijrah adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nilai-nilai kebaikan dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian mimbar agama Islam pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Al Ustadz Al Mukarram Terima kasih Ustadz kembali. Ahmad Sobaryadi SAG. Terima kasih telah hadir di studio kami. Insya Allah kita bisa berjumpa lagi Ustadz. Insya Allah. Ketika kita diberikan kesehatan Ustadz. Amin, ya Amin, rabbal amin, alamin. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mimbar Agama Islam pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.